Halo, perkenalkan nama saya Sinta dengan NIM 8580934434. Saya dari Prodi PG PAUD akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam kajian filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Dalam dunia pendidikan, istilah pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjaga sistem pendidikan tetap kokoh. Pilar pendidikan menjadi landasan nilai, arah, dan tujuan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman. Di Indonesia, salah satu tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih relevan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Prinsip pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Di era digital saat ini, keteladanan guru menjadi semakin penting karena peserta didik tidak hanya belajar dari sekolah, tetapi juga dari media sosial dan internet. Guru dituntut mampu menunjukkan etika digital, seperti menggunakan teknologi secara bijak, menghargai pendapat orang lain, serta menyaring informasi yang benar. Tantangannya adalah banyaknya konten negatif di internet yang dapat memengaruhi karakter siswa apabila tidak ada pengawasan dan teladan yang baik. Prinsip kedua adalah Ing Madia Mangun Kurso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran daring atau hybrid, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif agar siswa tetap termotivasi. Misalnya, dengan menggunakan media digital seperti video pembelajaran, kuis interaktif, atau diskusi virtual. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan kemampuan teknologi antara guru dan peserta didik. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas internet yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pendidikan berbasis digital secara merata. Prinsip ketiga yaitu Tutburi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Di era digital, peserta didik memiliki akses luas terhadap informasi dan sumber belajar. Oleh karena itu, guru perlu membimbing siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Contohnya, guru dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan internet sebagai sumber penelitian dan pengembangan keterampilan, bukan hanya untuk hiburan semata. Jika dianalisis lebih dalam, ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara sebenarnya sangat relevan dengan kondisi pendidikan nasional saat ini. Pendidikan modern membutuhkan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Kemajuan digital memang memberikan banyak manfaat seperti akses belajar yang lebih luas dan fleksibel. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga memunculkan masalah baru, seperti menurunnya interaksi sosial, rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, hingga krisis karakter pada generasi muda. Melalui prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia dapat diarahkan untuk tetap berpusat pada nilai kemanusiaan. Guru bukan hanya pengajar, melainkan pembimbing moral dan sosial. Peserta didik juga tidak hanya dituntut pintar secara akademik, tetapi mampu menjadi individu yang beretika, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Sebagai refleksi, saya melihat bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih menjadi solusi penting
dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional. Pendidikan tidak cukup hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus menjaga nilai karakter dan budaya bangsa. Dengan menerapkan keteladanan motivasi dan dukungan yang tepat, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi era digital secara bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.